Di tengah laut paling berbahaya di dunia, Teluk Aden, puluhan warga Indonesia disandera perompak Somalia. Satu keputusan di Istana Negara menentukan hidup dan mati mereka. Presiden SBY membuat keputusan yang mencengangkan. Apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana mereka bisa pulang hidup-hidup? Jangan lupa like video ini, subscribe channel Naskah Pejuang, nyalakan loncengnya, dan tulis di komentar kalian berasal dari mana. Jangan di-skip, tonton sampai selesai. Karena dari kisah nyata ini, Anda akan tahu puluhan nyawa bisa diselamatkan jika pimpinan negara, Panglima TNI, dan pasukan yang bertugas bisa bersinergi dalam satu garis lurus. Teluk Aden selalu tampak seperti laut biasa bagi mata yang tidak mengenalnya. Airnya biru, ombaknya tidak selalu ganas, dan jalurnya dipenuhi kapal-kapal besar dari berbagai negara. Namun di balik ketenangan itu, wilayah ini menyimpan reputasi kelam. Selama bertahun-tahun, Teluk Aden menjadi salah satu jalur pelayaran paling berbahaya di dunia. Tempat di mana hukum internasional seringkali kalah oleh senjata dan keputusasaan. Bagi dunia, Teluk Aden adalah nadi perdagangan global. Jalur ini menghubungkan Asia, Timur Tengah, dan Eropa. Setiap hari, kapal kargo membawa bahan bakar, makanan, dan kebutuhan industri melewati perairan ini. Namun bagi para pelaut, Teluk Aden adalah ujian kewaspadaan tanpa henti. Disinilah perompakan laut bukan sekedar cerita, melainkan kemungkinan nyata yang selalu mengintai. Akar masalahnya kompleks. Konflik berkepanjangan di Somalia, kemiskinan ekstrim dan runtuhnya otoritas negara menciptakan ruang bagi kejahatan terorganisir. Perompakan menjadi jalan hidup. Para pelakunya bukan amatir. Mereka mempelajari pola pelayaran, menggunakan perahu cepat dan bersenjata lengkap. Mereka tahu kapan harus menyerang dan kapan harus menghilang. Di perairan inilah, setiap kapal yang melintas membawa satu pertanyaan yang tak pernah diucapkan. Apakah perjalanan kali ini akan berakhir dengan selamat? Dan pada suatu hari yang tampak biasa, pertanyaan itu mulai menemukan jawabannya bagi sebuah kapal bernama MV Sinar Kudus. MV Sinar Kudus bukan kapal yang dibuat untuk menghadapi konflik. Ia adalah kapal kargo biasa, bekerja dalam diam, mengangkut muatan lintas negara. Awak kapalnya adalah warga Indonesia dari berbagai daerah, pria-pria yang meninggalkan keluarga dan kampung halaman demi pekerjaan di laut lepas. Mereka bukan pahlawan dalam cerita perang, melainkan pekerja keras yang hidup dari disiplin dan rutinitas. Di atas kapal, hari-hari berjalan dengan pola yang nyaris tak berubah. Jadwal jaga bergantian, makan bersama di ruang sederhana, dan obrolan ringan tentang rumah menjadi pengisi waktu. Ada cerita tentang anak yang sedang belajar berjalan, tentang istri yang menunggu kepulangan, tentang rencana sederhana saat kontrak selesai. Laut adalah tempat kerja, bukan tempat untuk berpikir tentang bahaya yang berlebihan. Mereka tahu Teluk Aden rawan, tetapi kewaspadaan sudah menjadi bagian dari pekerjaan. Tidak ada kepanikan, tidak ada firasat buruk yang cukup kuat untuk mengganggu rutinitas. Langit cerah, mesin bekerja normal, dan kapal melaju sesuai rencana. Namun di dunia perompakan, ketenangan justru sering menjadi tanda paling berbahaya. Tanpa disadari oleh awak MV Sinar Kudus, mata-mata di kejauhan telah memperhatikan mereka. Jarak dihitung, kecepatan diukur, dan waktu yang tepat sedang menunggu untuk tiba. Semua berubah dalam hitungan menit. Dari kejauhan, perahu-perahu kecil muncul sebagai titik-titik hitam di permukaan laut. Awalnya tampak seperti lalu lintas biasa, namun kecepatan mereka tidak wajar. Mereka datang terlalu cepat, terlalu terarah. Ketika kesadaran itu muncul, jarak sudah terlalu dekat. Suara mesin meraung memecah udara, teriakan keras terdengar, disertai senjata yang diarahkan tanpa ragu. Para perompak bergerak cepat dan terlatih. Tangga dilemparkan, tubuh-tubuh melompat ke dek kapal. Tidak ada waktu untuk melawan. MV Sinar Kudus adalah kapal kargo, bukan kapal bersenjata. Awak kapal dikumpulkan, wajah-wajah yang biasanya tenang kini dipenuhi keterjekutan dan ketakutan. Senjata api menjadi bahasa yang tak perlu diterjemahkan. Dalam situasi itu, keselamatan menjadi satu-satunya prioritas. Tidak ada heroisme, melainkan naluri untuk bertahan hidup. Dalam sekejap, kendali kapal berpindah tangan. Bendera Indonesia masih berkibar, tetapi kekuasaan telah direbut. Para ABK kini bukan lagi pekerja laut, melainkan sandera di tengah samudra. Dan bagi mereka, dunia yang dikenal sebelumnya seolah runtuh tanpa peringatan. Waktu kehilangan bentuknya setelah pembajakan. Hari dan malam berlalu tanpa kepastian. Para sandera hidup dalam ruang sempit yang dipenuhi ketegangan. Setiap gerakan diawasi, setiap suara langkah perompak membuat jantung berdegup lebih cepat. Ketakutan bukan lagi ledakan emosi, melainkan tekanan konstan yang menempel di dada. Makanan seadanya, tidur yang tak pernah nyenyak, dan ketidakpastian menjadi bagian dari keseharian baru. Para sandera saling memuatkan dengan cara paling sederhana, tatapan, isyarat kecil, dan doa yang diucapkan dalam hati.
Mereka belajar membaca suasana, mencoba memahami emosi para perompak, berharap tidak memicu kemarahan yang bisa berakibat fatal. Yang paling menyiksa bukan hanya ancaman fisik, tetapi ketidaktahuan. Tidak tahu berapa lama mereka akan disandra, tidak tahu apakah negosiasi sedang berlangsung, tidak tahu apakah dunia luar mengingat mereka. Dalam kondisi itu, pikiran sering melayang ke rumah, ke wajah keluarga yang mungkin sedang menunggu kabar dengan cemas. Namun di balik ketakutan itu, harapan kecil tetap hidup. Harapan bahwa negara mereka tidak akan meninggalkan mereka. Harapan bahwa suatu hari, laut yang sama akan membawa mereka pulang. Ketika kabar pembajakan itu akhirnya sampai ke Indonesia, suasana berubah drastis. Media memberitakan penyanderaan WNI oleh perompak Somalia. Nama MV Sinar Kudus menjadi tajuk utama. Peta Teluk Aden muncul di layar televisi. Wajah-wajah keluarga sandra mulai dikenal publik. Di rumah-rumah sederhana, televisi menyala sepanjang hari. Keluarga para ABK hidup dalam kecemasan yang tak terucap. Setiap berita baru membawa harapan sekaligus ketakutan. Mereka mendengar tentang tuntutan tebusan, tentang reputasi kejam perompak, tentang kasus sandra dari negara lain yang tidak selalu berakhir bahagia. Doa mengalir di mana-mana, di masjid, di gereja, di rumah. Nama-nama para sandra disebut satu persatu. Bangsa ini, yang biasanya terpecah oleh banyak hal, mendadak menyatu dalam satu perasaan yang sama, cemas dan berharap. Tekanan publik mulai terasa, pertanyaan besar muncul. Apa yang akan dilakukan negara? Di tengah gelombang pemberitaan dan kecemasan nasional, laporan resmi akhirnya sampai ke pusat kekuasaan. Dari tangan ke tangan, dari meja ke meja, kisah MV Sinar Kudus bergerak menuju satu tempat yang akan menentukan arah cerita ini, Istana Negara. Di sanalah, jauh dari panas matahari Teluk Aden dan teriakan senjata, keputusan besar akan mulai dipertimbangkan. Keputusan yang bukan hanya soal strategi, tetapi soal nyawa, kehormatan, dan tanggung jawab negara terhadap warganya. Bab ini berakhir bukan dengan jawaban, melainkan dengan ketegangan yang menggantung. Di laut, para sandera menunggu. Di darat, sebuah bangsa menahan nafas. Dan di antara keduanya, sebuah keputusan besar sedang mendekat. Laporan itu tiba tanpa suara gemuruh, tetapi dampaknya terasa seperti guncangan besar. Sebuah berkas resmi dengan label darurat sampai ke meja Presiden Republik Indonesia. Di dalamnya tertulis kronologi singkat, lokasi terakhir kapal, dan daftar nama awak MV Sinar Kudus yang kini berstatus sandra. Tidak ada kata-kata dramatis di laporan itu, tetapi setiap kalimatnya memuat beban yang berat. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membaca laporan itu dengan perlahan. Tidak ada reaksi berlebihan, tidak ada emosi yang ditampilkan. Namun keheningan di ruangan itu berbicara banyak. Di balik sikap tenangnya, pikiran Presiden bekerja keras, menimbang makna dari setiap informasi yang diterima. Ini bukan sekedar persoalan luar negeri, ini adalah nyawa warga negara Indonesia. Ia memahami bahwa sejak detik itu, tanggung jawab telah berpindah ke pundaknya. Setiap jam yang berlalu tanpa kepastian berarti penderitaan tambahan bagi para sandera dan keluarga mereka. Setiap keputusan yang diambil atau ditunda akan membawa konsekuensi yang tidak bisa ditarik kembali. Presiden segera memerintahkan agar laporan lanjutan dikumpulkan. Ia ingin mengetahui kondisi sandera secara rinci, siapa saja yang terlibat, dan bagaimana pengalaman negara lain menghadapi situasi serupa. Tidak ada ruang untuk asumsi. Dalam krisis seperti ini, ketepatan informasi adalah segalanya. Hari itu Istana Negara tidak lagi hanya menjadi simbol pemerintahan. Ia berubah menjadi pusat krisis, tempat di mana nasib belasan nyawa sedang dipertaruhkan. Tidak lama setelah laporan pertama diterima, ruang rapat Istana Negara dipenuhi oleh wajah-wajah tegang. Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Laut, dan pejabat intelijen duduk mengelilingi meja panjang. Tidak ada senyum, tidak ada percakapan ringan. Semua orang memahami bahwa rapat ini bukan rapat biasa. Peta Teluk Aden dibentangkan, jalur pelayaran ditandai, posisi kapal dan kemungkinan pergerakan perompak dianalisis. Setiap penjelasan disampaikan dengan bahasa yang formal, namun syarat dengan ketegangan. Di ruangan itu, strategi dan kemanusiaan saling bertabrakan. Sebagian pihak menekankan pentingnya diplomasi. Negosiasi dianggap sebagai jalan paling aman untuk melindungi sandera. Pihak lain mengingatkan bahwa membayar tebusan atau terlalu lunak bisa menciptakan preseden berbahaya. Indonesia bisa dianggap target empuk di masa depan. Presiden mendengarkan semuanya tanpa menyelah. Ia membiarkan setiap sudut pandang muncul ke permukaan. Baginya, perbedaan pendapat bukan kelemahan, melainkan bagian dari proses mengambil keputusan terbaik. Namun semakin lama rapat berlangsung, semakin jelas bahwa tidak ada pilihan yang sepenuhnya aman.
Di balik pintu tertutup itu, negara sedang bergulat dengan dilema yang tidak pernah hitam putih. Pertanyaan itu akhirnya mengemuka dengan jelas. Apakah Indonesia akan mengandalkan diplomasi semata atau menyiapkan opsi militer? Kedua pilihan sama-sama beresiko. Diplomasi membutuhkan waktu, dan waktu adalah sesuatu yang tidak dimiliki para sandera. Operasi militer menjanjikan ketegasan, tetapi membawa ancaman keselamatan yang besar. Pengalaman negara lain menjadi bahan diskusi. Ada sandera yang selamat karena negosiasi, tetapi ada pula yang tewas karena kesalahan kecil. Tidak ada jaminan. Teluk Aden bukan wilayah Indonesia. Setiap langkah harus mempertimbangkan hukum internasional, hubungan antar negara, dan keselamatan personil sendiri. Presiden menyadari bahwa keputusan ini bukan hanya soal teknik atau strategi, tetapi juga soal pesan moral. Apa arti negara jika tidak melindungi warganya? Namun apa pula arti kepemimpinan jika mengambil langkah ceroboh yang berujung tragedi? Suasana rapat semakin berat, kalimat-kalimat menjadi lebih singkat, wajah-wajah semakin tegang. Di titik inilah beban kepemimpinan terasa paling nyata. Tidak ada rumus pasti, tidak ada jalan yang sepenuhnya benar. Yang ada hanyalah tanggung jawab untuk memilih jalan dengan resiko paling kecil, meski tetap berbahaya. Di tengah perdebatan yang panjang dan melelahkan, Presiden akhirnya berbicara. Suaranya tidak keras, tetapi cukup untuk menghentikan semua percakapan. Ia tidak menyampaikan strategi teknis, ia menyampaikan prinsip. Keselamatan warga negara Indonesia adalah prioritas utama. Kalimat itu sederhana, tetapi dampaknya besar. Ia menjadi garis penuntun bagi semua diskusi selanjutnya. Bukan berarti opsi lain diabaikan, tetapi setiap rencana harus diuji dengan satu pertanyaan. Apakah ini melindungi nyawa sandera? Prinsip itu pula yang membuat Presiden menolak pendekatan yang terburu-buru. Ia tidak ingin tindakan gegabah hanya demi menunjukkan ketegasan. Ia ingin kepastian bahwa setiap langkah didukung perhitungan matang dan kesiapan penuh. Di mata para pejabat yang hadir, sikap ini menunjukkan kepemimpinan yang tenang namun tegas. Tidak terombang-ambing oleh tekanan publik, tetapi juga tidak bersembunyi di balik prosedur. Rapat berakhir tanpa pengumuman besar, namun satu hal jelas, negara tidak akan tinggal diam. Ketika rapat usai dan istana mulai sepi, beban itu tidak ikut pergi. Presiden duduk sendiri di ruang kerjanya, menatap jendela yang menghadap kota Jakarta. Lampu-lampu kota berkelip seperti bintang, seolah dunia berjalan normal, namun baginya malam itu terasa berat dan panjang. Ia kembali membaca nama-nama sandera, bukan sebagai pejabat, tetapi sebagai sesama manusia. Ia membayangkan keluarga mereka, doa-doa yang dipanjatkan, dan harapan yang bergantung pada keputusannya. Dalam kesunyian itu tidak ada penasehat, tidak ada rapat, hanya hati nurani dan tanggung jawab. Inilah sisi kepemimpinan yang jarang terlihat, bukan pidato di podium, melainkan pergulatan batin di balik layar. Malam itu, satu hal semakin menguat di benaknya. Apapun jalan yang dipilih, negara harus hadir sampai akhir. Tanpa pengumuman resmi, mesin negara mulai bergerak. Jalur diplomasi dibuka secara intensif, komunikasi dilakukan dengan hati-hati. Di saat yang sama, kesiapan di lapangan ditingkatkan. Semua dilakukan tanpa sorotan kamera. Tidak ada pernyataan bombastis, tidak ada janji kosong, hanya kerja senyap yang terus berjalan, siang dan malam. Indonesia sedang mempersiapkan diri menghadapi babak paling menentukan dari krisis ini. Bab 2 berakhir dengan ketegangan yang belum terurai. Di laut, para sandera masih menunggu. Di darat, sebuah negara sedang bersiap mengambil langkah paling berani dalam diam. Malam itu, waktu seakan berjalan lebih lambat di Istana Negara. Jam dinding terus berdetak, namun setiap detiknya terasa lebih berat dari biasanya. Di balik pintu-pintu tertutup, keputusan yang akan menentukan hidup dan mati puluhan warga negara Indonesia sedang menunggu untuk diambil. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono duduk dalam diam, menatap laporan terakhir yang terletak di hadapannya. Negosiasi telah dilakukan, jalur diplomasi sudah ditempuh sejauh mungkin, namun ancaman dari para perompak Somalia semakin jelas dan tidak lagi terselubung. Mereka bukan sekedar pencari uang, mereka adalah kelompok bersenjata yang siap menggunakan kekerasan jika tuntutan tidak dipenuhi. Setiap jam yang berlalu meningkatkan risiko nyawa para sandera.
Di ruangan itu, para pejabat tinggi negara dan pimpinan militer menyampaikan analisis terakhir. Risiko operasi militer sangat besar. Laut terbuka, Sandra bercampur dengan para perompak. Satu kesalahan kecil bisa berujung tragedi. Namun tidak bertindak juga berarti membiarkan warga negara Indonesia hidup dalam ancaman senjata asing. SBY menutup matanya sejenak. Dalam kepemimpinannya, ia selalu meyakini satu prinsip: negara tidak boleh menyerah ketika nyawa rakyatnya dipertaruhkan. Keputusan itu akhirnya diambil, tenang, tegas, dan tanpa keraguan. Operasi penyelamatan akan dilakukan, bukan untuk menunjukkan kekuatan, tetapi untuk menegaskan bahwa negara hadir sejauh apapun rakyatnya berada. Perintah itu disampaikan dengan suara rendah namun penuh makna. Di saat yang sama, roda sejarah mulai bergerak. Di kejauhan samudra, gelap malam menyelimuti perairan internasional. Sebuah kapal perang TNI Angkatan Laut bergerak tanpa sorotan, memecah ombak dengan keheningan yang disengaja. Tidak ada suara berlebihan, tidak ada lampu menyala terang. Semua dilakukan dalam disiplin penuh. Di atas dek, para prajurit berdiri dengan kesiapan total. Wajah mereka tegang, bukan karena takut mati, tetapi karena sadar bahwa di balik operasi ini ada nyawa sesama bangsa yang menunggu pertolongan. Mereka tahu, misi ini bukan latihan, ini nyata, dan kegagalan bukan pilihan. Setiap langkah diperhitungkan, informasi intelijen terus diperbaharui. Posisi kapal Sandra dipantau dengan presisi tinggi. Di ruang komando, peta digital menunjukkan jarak yang semakin dekat pula mereka pada momen paling berbahaya dari operasi ini. Bagi para prajurit, laut malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin laut menerpa wajah, membawa aroma asin dan ketegangan. Dalam benak mereka, terbayang wajah para sandera, orang-orang yang mungkin tak pernah mereka kenal, tetapi terikat oleh satu identitas yang sama, Indonesia. KRI terus melaju, membawa harapan, keberanian, dan sebuah janji yang tak terucap bahwa negara tidak akan membiarkan rakyatnya sendirian di ujung dunia. Saat fajar belum sepenuhnya menyingsing, operasi dimulai. Tidak ada teriakan heroik, tidak ada ledakan yang tidak perlu. Semua bergerak cepat, senyap, dan presisi. Pasukan khusus TNI AL mengeksekusi rencana yang telah disusun dengan detail nyaris sempurna. Detik demi detik menjadi krusial. Jarak antara keberhasilan dan bencana hanya setipis kesalahan manusia. Para prajurit bergerak seperti bayangan, memanfaatkan momen lengah para perompak. Setiap gerakan senjata, setiap isyarat tangan, setiap nafas dijaga agar tidak memicu kepanikan yang bisa membahayakan sandera. Ketegangan mencapai puncaknya saat kontak pertama terjadi. Waktu seolah berhenti. Dalam hitungan menit yang terasa seperti keabadian, nasib puluhan orang ditentukan. Namun, latihan bertahun-tahun, disiplin dan keberanian bekerja seperti yang diharapkan. Satu persatu ancaman dilumpuhkan, tanpa kekerasan berlebihan, tanpa korban di pihak sandera. Operasi yang dilakukan dengan kepala dingin dan hati yang penuh tanggung jawab. Di tengah kekacauan yang terkontrol, satu kepastian mulai terbentuk. Misi ini akan berhasil. Saat sandera pertama diamankan, air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Bukan hanya dari para sandera, tetapi juga dari prajurit yang melihat langsung wajah-wajah kelelahan itu. Wajah orang-orang yang telah hidup dalam ketakutan selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Para awak MV Sinar Kudus digiring dengan cepat namun lembut. Beberapa gemetar, beberapa masih tidak percaya bahwa mimpi borak mereka akhirnya berakhir. Ada yang memeluk prajurit tanpa kata, ada yang hanya terdiam sambil menangis. Dalam momen itu, pangkat, senjata, dan seragam seolah menghilang. Yang tersisa hanyalah sesama manusia yang selamat dari ancaman kematian. Laut yang sebelumnya menjadi penjara, kini menjadi saksi pembebasan. Bendera merah putih kembali berkibar di atas dek, sebuah simbol kecil dengan makna yang begitu besar. Negara telah datang. Kepulangan para sandera disambut dengan haru yang tak terbendung. Di bandara, keluarga menunggu dengan doa dan air mata. Saat pintu pesawat terbuka, waktu seolah berhenti sekali lagi, kali ini dalam kebahagiaan. Pelukan panjang, tangis lega, dan sujud syukur memenuhi ruang kedatangan. Tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan rasa terima kasih dan kelegaan itu. Bagi keluarga, ini bukan sekedar kepulangan,
Ini adalah keajaiban yang menjadi nyata. Presiden menyampaikan pesan singkat namun penuh makna. Negara akan selalu berusaha hadir. Tidak selalu sempurna, tidak selalu mudah, tetapi tidak pernah absen. Operasi ini dikenang bukan karena dentuman senjata, tetapi karena keberanian mengambil keputusan sulit. Dunia internasional mencatatnya sebagai contoh bagaimana negara berkembang melindungi warganya dengan martabat dan ketegasan. Bagi Indonesia, kisah ini menjadi pengingat bahwa kedaulatan bukan hanya soal wilayah, tetapi juga tentang nyawa setiap warga negara. Di laut jauh, di negeri asing, atau di titik paling berbahaya sekalipun. Dan di balik semua itu, ada satu keyakinan yang terbukti benar. Negara yang berani bertindak untuk rakyatnya akan selalu dikenang oleh rakyatnya.